Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kita semua berkumpul kembali hari ini masih di acara Tafsir Al-Misbah. Terima kasih sudah hadir kembali teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, kakek nenek yang saya yakin sedang berkumpul bersama keluarga dan menyaksikan saya Najla Shihab bersama dengan Abi Quraish Shihab. Abi, insya Allah sehat Abi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita semua dapat kesempatan untuk belajar banyak sekali selama beberapa hari ini dari Abi Quraish Shihab. Khususnya tentu teman-teman yang juga sudah menyempatkan untuk hadir lewat aplikasi video conference. Terima kasih yang sudah ikut belajar. Siapkan pertanyaan-pertanyaannya karena uraian hari ini juga akan sangat menarik teman-teman. Kita masih akan melanjutkan pembahasan Quran Surah Al-Mujadalah. Insya Allah hari ini kita akan bahas mulai ayat ke-18. Dan uraian-uraian di ayat 18 ini masih membahas soal kaum munafik. Ancaman-ancaman kepada mereka, kebiasaan-kebiasaan yang bukan hanya bertahan dalam kehidupan di dunia, tetapi bahkan pada saat menghadapi kematian dan juga di masa akhirat nanti. Mari kita dengarkan uraian dari Abi Quraish Shihab. Silakan Abi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kita berbicara tentang orang-orang munafik yang antara lain pada ayat-ayat yang lalu salah satu kebohongannya, salah satu keburukannya itu menjadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai teman-teman akrab, tempat menyimpan rahasia, tempat mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka dan sebagainya. Nah, di sini ayat kita berbicara menyatakan yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Ingatkan mereka tentang satu hari di mana Allah akan membangkitkan mereka semua, atau akan membangkitkan mereka bersama-sama dalam satu kelompok. Hari itu hari kiamat. Semua akan dibangkitkan Allah. Tetapi kita lihat di sini ada perbedaan makna tentang arti kata jami'ah, semuanya. Bisa dalam arti kata semuanya akan dibangkitkan tanpa kecuali. Bisa juga diartikan bahwa mereka itu dibangkitkan secara bersama-sama, satu kelompok. Maka fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Maka ketika itu mereka akan bersumpah dengan memberikan berbagai dalih yang mereka kuatkan dengan sumpah. Sebagaimana dahulu ketika mereka di dunia menjadikan sumpah sebagai perisai agar mereka tidak dituduh dengan macam-macam tuduhan. Jadi tetap ya, sudah mendarah daging dalam situasi apapun munafik gitu ya, menggunakan sumpah-sumpah palsu. Ya, bagus. Kita berhenti sejenak di sini tanya itu. Jadi akhlak seseorang itu mendarah daging pada dirinya, baru dia dinamai akhlak. Akhlak itu adalah kondisi kejiwaan yang menjadikan seseorang dapat melakukan suatu kegiatan dengan mudah dan otomatis. Betul. Tanpa terpaksa. Akhlak ini lahir dari pembiasaan. Betul. Kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dunia ini akibat pembiasaan-pembiasaan itu berlanjut sampai hari kiamat. Sehingga kalau di dunia kebiasaannya terus berbohong, maka kebiasaan ini dibawa sampai mati, dibawa ke padang mahsyar. Di dunia mereka terbiasa bersumpah untuk berdalih, membenarkan apa yang mereka lakukan. Di akhirat pun mereka bersumpah seperti itu. Itu sebabnya Nabi berpesan, biasakanlah diri berucap yang benar. Betul. Nanti kamu akan menjadi seorang yang selalu berucap benar.
banyak kebiasaan yang bisa terjadi. Kebiasaan itu pertama terjadi waktu sakaratil maut. Memang boleh jadi Anda lihat seseorang berada di pembaringan maut, ada orang di sekelilingnya, tetapi bisa jadi pada saat itu dia teringat kebiasaannya sehingga terbayang dalam benaknya ketika rohnya akan tercabut bahwa dia melakukan ini, melakukan itu. Oh, dia terbiasa ke tempat-tempat yang buruk, dia terbiasa di sana. Setan datang ketika itu memberikan mereka gambaran tentang kebiasaan-kebiasaan. Itu juga sebabnya kebiasaan orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini bercinta-cinta demi karena Allah. Itu cintanya berlanjut sampai hari kemudian. Tetapi itu Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang berteman akrab pada hari kemudian nanti itu akan berpencar menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, keakraban, pertemanan mereka berlanjut sampai hari kemudian. Karena itu Abi sering berkata apa? Lanjutkan cintamu bukan hanya sehidup semati. Tetapi cintailah siapa yang engkau cintai sehidup duniawi dan sehidup ukhrawi. Amin, amin ya Allah. Jadi ini, itu cinta yang betul-betul langgeng yang seperti itu ya. Itu cinta yang langgeng, bukan hanya sampai di dunia sehidup semati. Itu yang banyak dilukiskan dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana mereka berhadap-hadapan dengan kekasihnya, bagaimana mereka bersenda gurau. Itu cinta yang berlanjut hingga hari kemudian. Dan ini tentu bukan hanya cinta romantis ya, Bi ya. Cinta macam. antara ayah dengan anak, cinta antara sesama orang bertakwa dan seterusnya. Mudah-mudahan insya Allah. Itu tadi al-akhila, semua orang yang berteman akrab itu akan putus kecuali kalau hubungannya didasari oleh ketakwaan kepada Allah. Okay. Nah, anehnya, bisa jadi dalam kehidupan dunia ini ada seorang mukmin yang salah faham dengan mukmin yang lain, sehingga terjadi kedengkian dalam hatinya. Di hari kemudian Allah berfirman, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana. Kami cabut kedengkian itu dari dalam hatinya sehingga tidak ada kecemburuan, tidak ada dengki, dan semua hidup dalam suasana persaudaraan. Luar biasa. Itu jadi kebiasaan. Ini yang digambarkan di sini. Yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Wa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka menduga dengan bersumpah itu mereka mempunyai pijakan yang kuat. Oh, saya bersumpah ini akan dipercaya. Ala innahum humul kadhibun. Tidak. Mereka itu adalah para pendusta-pendusta yang telah mendarah daging sifat kedustaan dalam jiwa manusia. Sehingga mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok pendusta, pembohong-pembohong yang digambarkan oleh ayat ini. Dan lebih penting lagi, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang digambarkan oleh ayat berikutnya tentang teman-teman setan ya, Bi. Betul. Yang digembalakan setan. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Sesudah jeda kita akan lanjutkan pembahasannya. Setan sudah menguasai mereka, mereka diarahkan ke arah yang dikehendaki oleh setan. Terima kasih masih bergabung di Tafsir Al-Misbah bersama saya Najla Shihab dan Abi Quraish Shihab. Dan terima kasih masih terlibat aktif dalam percakapan, ikut berpikir, ikut belajar bersama. Banyak poin-poin penting hari ini yang tadi sudah dibahas tentang kaum munafik, dan uraian selanjutnya tentang bagaimana setan sebetulnya telah menguasai mereka. Di ayat 19 ini diuraikan bagaikan gembalaan gitu ya, Bi, dan ada tingkatan-tingkatannya. Mohon dijelaskan, Abi, untuk kita semua. Baik, itu lanjutan ayat kita ini. Mengapa mereka itu seperti itu? Ketika di dunia dikatakan istahwadha alaihimus syaitan. Istahwadha. Dari kata hawadha. Hawadha itu
digunakan pada mulanya berarti memukul belakang unta untuk disuruh berlari cepat menuju arah tertentu. Itu istahwada. Jadi setan sudah menguasai mereka dan mengarahkan mereka kepada arah yang dikehendaki oleh setan. Iblis itu pimpinan setan. Itu pernah bersumpah di hadapan Tuhan, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Saya pasti menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. Dari atas dan dari bawah juga, Bi. Atas dan bawah tidak ada. Okay. Tidak disebut oleh ayat itu. Okay. Apa maknanya itu? Bagus, Ella ingatkan Abi. Ella ingat pembahasan ini yang tafsir Al-Misbah tahun lalu, teman-teman yang belum sempat nonton. Oh iya, oke, kita ulang. Di atas, setan tidak mungkin akan menggoda Anda kalau Anda mengaitkan diri Anda dengan yang di atas. Lambang dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Dia juga tidak akan menggoda Anda atau tidak berhasil menggoda Anda jika Anda meletakkan diri Anda di bawah sebagai hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Yang digoda ini itu bermacam-macam tingkat-tingkat godaan setan. Mulai dari was-was, godaan di dalam hati. Itu yang kita baca, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Biasa dia melontarkan ke benak kita sesuatu yang buruk. Allah melukiskan, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Ada godaan setan yang digambarkan seperti mas disentuh begini, sentuhan. Ada godaan setan yang digambarkan seperti memegang. Ada godaan setan yang digambarkan seperti telah dikuasai. Di sini istahwadha, dikuasai. Ada godaan setan yang digambarkan seperti dia menjadi setan. Sudah menyatu gitu ya. Sudah menyatu sehingga atba'ut syaitan. Justru setan ikut dia, bukan dia lagi yang ikut setan. Ya Allah. Nah, ini orang yang disentuh pikirannya dengan pikiran-pikiran buruk, kalau dia bertakwa, dia langsung ingat tadzakkaru, dia ingat Tuhan. Fa idzahum mubsirun, dia sadar, oh ini yang benar, ini salah. Nah, orang-orang ini istahwadha alaihimus syaitan fa ansahum dzikrallah. Dia lupa mengingat Allah, dia lupa Allah, dia lupa hari kemudian, dia lupa balasan dan ganjaran, dia tidak ingat sama sekali. Karena apa? Dia telah diarahkan oleh setan ke arah yang dikehendaki oleh setan. Dengan demikian, lanjutan ayat, ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah hizib. Apa artinya hizib? Salah satu maknanya sekelompok yang mempunyai arah dan tujuan yang sama. Kita partai. Kelompok orang dengan kelompok tujuan orang-orang sama. tertentu yang idenya sama, arahnya sama, perjuangannya sama. Di sini hizbus syaitan. Dia itu masuk di partai setan. Partai setan punya arah tersendiri, punya langkah-langkah, dia terikat dengan itu. Kenapa? Istahwadha alaihim syaitan. Setan sudah menguasai mereka, mereka diarahkan ke arah yang dikehendaki oleh setan. Tapi ada tingkatannya ya, Bi. Jadi tidak serta-merta kemudian langsung menjadi kelompok setan. Sebetulnya tadi Abi sampaikan dari mulai gangguan yang berjarak, kemudian sentuhan secara halus, mulai berjabat tangan gitu. Jadi ada cara-cara untuk membuat kita kemudian sebetulnya bisa tidak berkelanjutan ya, Bi, hubungannya dengan setan ini. Ada cara-cara agar kebingungannya tidak terus, kita tidak kehilangan keseimbangan dan tidak sampai masuk ke dalam kelompok setan. Bagus. Itu yang dinamai oleh Al-Quran khatawati syaitan. Langkah-langkah setan. Dia mulai dari langkah yang kecil.
Begitu Anda melangkah ke sana, dia melangkah lagi, langkah yang lebih besar sedikit. Demikian seterusnya sampai seseorang terjerumus di dalam lembah yang tidak dapat lagi dia selamat darinya. Ada langkah-langkah setan. Ya Allah, jadi kesadaran orang-orang yang bertakwa agar benih-benih atau langkah-langkah awal setan itu tidak menjerumuskan kita jadi sangat penting. Saya yakin ada yang mau bertanya ini, pasti banyak yang penasaran Bi kalau udah ngebahas setan, kelompok setan dan sebagainya. Teman-teman silahkan, ada pertanyaan, kegalauan, kebingungan, mari kita cari pegangan sama-sama melawan setan dalam diskusi kali ini. Silahkan. Oke, terima kasih waktunya Kak Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Quraisyhab, saya Iswatin Hasanah, aslinya dari Pati, Jawa Tengah. Di sini menyimak dari penjelasan tadi Prof. Quraish, saya ingin bertanya, apa sih sebetulnya yang menjadi pencapaian tertinggi dari setan, Prof? Apakah menghasut kita untuk tidak sholat, menghasut kita untuk membenci, atau ada hal yang lain yang membuat mereka itu dianggap sukses menjerumuskan kita? Oke. Dan Prof, terima kasih bimbingannya. Terima kasih Mbak Iswatin dari Pati. Pertanyaannya penting. Tadi kalau setan punya tujuan, sesungguhnya tujuannya itu apa? Capaian tertingginya apa? Dan tentunya nanti Abi tolong diterangkan sekalian bagaimana cara kita menghindarinya. Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kenapa kedurhakaan yang berkelanjutan ini kemudian menghinakan dan pada akhirnya mereka semua masuk ke dalam kelompok yang sangat hina. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih berkumpul bersama di Tafsir Al-Misbah. Dan ada pertanyaan tadi persis sebelum jeda tentang capaian setan. Ini pertanyaan lanjutan dari uraian kita sebelumnya tentang tingkat-tingkat godaan atau pengelompokan antara setan dengan kita yang digoda olehnya. Abi tolong dijawab pertanyaan Mbak Iswatin dari Pati tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setan itu tidak mempunyai target tertentu dalam kegiatan-kegiatannya. Walaupun dia punya target terakhir. Target terakhirnya menjadikan Anda atau menjadikan seseorang tidak mengakui wujud Tuhan, menjadikan seseorang musyrik, menjadikan seseorang berkedimang dalam dosa. Tetapi tidak semua orang berhasil dia ajak ke sana. Maka setan prinsipnya yang penting Anda tidak untung. Yang penting Anda rugi modal. Saya beri contoh. Dia mungkin mengajak Anda, udah Anda usah salat wajib. Anda tidak mau. Mundur dia. Langkah ini, langkah mundur. Udah Anda usah salat sunnah. Anda tidak mau. Dia mundur lagi. Oke deh, enggak usah salat sunnah. Tapi begini deh, main-main aja di sini, enggak ada menghabiskan waktu. Di sini Anda sudah rugi modal. Betul. Kalau Anda rugi modal, dia melangkah. Menghalangi Anda beruntung. Kalau tidak bisa beruntung yang banyak, beruntung yang sedikit. Jangan sampai untung banyak. Kalau sudah dia menghalangi beruntung banyak, dia melangkah lagi. Dia mulai dengan melanggar yang kecil. Itu ada ilustrasi, ada satu orang disuruh oleh setan musyrik. Dia bilang tidak mau. Kalau begitu bunuh orang saja, haram. Kalau begitu berzina saja, oh tidak boleh. Kalau begitu pegang-pegang aja, wah itu tidak boleh. Kalau begitu berkalu kecil, ngobrol-ngobrol aja. Oh iya ya, tidak banyak dosanya ini. Ngobrol-ngobrol, tidak lama digoda, tangannya mulai menjalar. Setelah tangannya menjalar,
dia menggoda lagi sehingga berzina. Habis berzina, dia datang memberikan ini. Oh, kamu malu, ketahuan dan sebagainya. Bunuh aja, dia bunuh. Begitu membunuh, dia musyrik. Jadi setan tidak mempunyai target tertentu. Itu bedanya dengan nafsu. Nafsu itu tidak akan puas sebelum dia dapat apa yang dia inginkan. Kalau Anda ingin menggantinya dengan yang lain, nafsu tidak mau. Nafsu seperti anak kecil. Sudah janji mainan, Anda harus beri dia mainan. Kalau diberitahu, dikasih uang yang lebih banyak nanti Nggak besok. mau. Tidak ada. Itu nafsu. Kalau setan, targetnya yang penting pertama kali Anda kehilangan modal waktu. Mengerikan sekali. Yaitu langkah-langkahnya, itu yang diperingatkan. Dan di ayat 20 pun, ayat lanjutannya, itu berbicara tentang orang-orang yang kedurhakaannya berkelanjutan ya, Bi, berkesinambungan, sehingga pada akhirnya memang masuk kelompok orang-orang yang sangat hina. Ella ingat di ayat 5 juga di uraian sebelumnya dibicarakan tentang siksa yang menghinakan. Sesungguhnya apa, Bi, maknanya? Kenapa hina? Kenapa kedurhakaan yang berkelanjutan ini kemudian menghinakan dan pada akhirnya mereka semua masuk ke dalam kelompok yang sangat hina, kekal di dalamnya. Iya, jadi kelompok yang sangat hina, kelompok yang terhina. Sebenarnya kemuliaan itu milik Allah. Kalau kemuliaan itu Anda anggap pada diri manusia atau dalam kehidupan dunia, itu pada akhirnya Anda akan terjerumus dalam kehinaan. Innal izzata lillahi jami'a. Siapa yang mencari kemuliaan pada sesuatu yang akan punah, dia akan rugi. Dia akan menyesal. Punah, habis. Mulia pada harta, harta akan habis. Mulia pada kedudukan, kedudukan akan sirna. Tapi berpeganglah pada pemilik kemuliaan, niscaya Anda akan mulia. Nah, ini yang mengikuti setan, berpegang pada hal-hal yang akan punah. Berpegang pada kedudukan, pada harta, pada teman, dan lain-lain sebagainya, yang kesemuanya itu akan punah. Itu yang dan itu antonim, itu lawan dari Allah yang Maha Mulia, yang merupakan sumber segala kemuliaan. Betul. Teman-teman, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan dalam konteks ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kemudian membuat kita pada akhirnya bisa melepaskan diri dari godaan setan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Silakan. Saya Ilham Syabawi Syahban, berasal dari Bogor. Mohon izin bertanya, Prof. Orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya termasuk dalam golongan yang celaka. Bagaimana jika di akhir hayatnya orang tersebut memiliki niat untuk bertaubat, tapi tidak sempat keburu meninggal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas, pertanyaannya. Tadi, Bi, soal ini, ingin bertobat, tetapi di akhir hayat kemudian tidak sempat. Apakah ini termasuk tadi dosa yang berkesinambungan, atau bagaimana caranya supaya kita semua tidak sampai telat, Bi, bertobatnya? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi siapapun yang bergelimang dosa sampai saat atau beberapa saat sebelum rohnya meninggalkan badannya. Biasanya orang yang akan meninggal ada terdengar di kerongkongannya suara seperti ger begitu. Nabi bersabda, Allah masih menerima taubat orang-orang yang bertaubat sebelum rohnya sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini mau taubat, dikatakan baru sekarang mau taubat. Fir'aun begitu. Kamu mau taubat sekarang. Sudah tidak diterima taubat, sudah ketinggalan. Nah, ini dari satu sisi. Tapi dari sisi lain saya ingin berkata bahwa biasanya seperti yang kita katakan tadi, biasanya orang mati mengingat kebiasaannya. Betul. Sehingga ketika itu menjelang mati dia sudah tidak bisa bertobat. Dia ingat kebiasaannya. Menjelang mati setan datang menggoda. Itu ada di kalangan orang-orang tasawuf ada dikatakan ada orang-orang yang mati melihat keluarganya, melihat ayahnya. Boleh jadi setan datang
dalam bentuk ayahnya, bentuk keluarganya. Mengajak, kalau dia diajarkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak mampu mengucapkannya. Dan jangan tangguhkan tobat juga ya. Iya, jangan tangguhkan taubat. Itu betul. Jangan tangguhkan taubat sekarang. Karena kematian kita tidak tahu. Betul. Ada orang yang duduk santai tiba-tiba mati. Terima kasih Abi. Mulai kebiasaan baik sedini mungkin, jangan tangguhkan tobat sampai ke detik-detik terakhir. Mulai sekarang teman-teman. Jangan kemana-mana dulu, sesudah ini masih akan ada pembahasan tentang ayat-ayat berikutnya, tetap di Tafsir Al-Misbah. Semua orang sebelum rohnya keluar dari badannya akan percaya Tuhan. Masih di Tafsir Al-Misbah bersama Abi Quraisy Shihab, dan kita masih membahas surah Al-Mujadalah. Kita sudah sampai di 2 ayat terakhir teman-teman, ayat 21 dan 22. Dan terus terang Abi, Ella begitu sampai ke akhir itu merasa agak cerah, dapat kabar gembira. Kalau yang kita bahas di ayat-ayat sebelumnya itu cerita tentang orang munafik, cerita tentang siksa. Tetapi sekali lagi Al-Quran menunjukkan kebiasaannya ini, menggambarkan sesuatu yang berlawanan tentang kemenangan Allah, nasihat untuk orang mukmin dan seterusnya di 2 ayat kita ini. Silahkan diuraikan Abi, ayat-ayat terakhir dari Quran surah Al-Mujadalah. Iya. Jadi setelah berbicara tentang orang-orang munafik, tentang penguasaan setan dan lain-lain sebagainya, Allah pada ayat 21 menjanjikan, kataballahu la aghlabanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan dalam ketentuannya bahwa dia, aku, Allah menunjuk dirinya, pasti akan menang, pasti akan mengalahkan. Demikian juga Rasul yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menang menghadapi musuh-musuh agama. Mengapa? Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Yang menjadi pertanyaan, kapan nih janjinya Allah nih? Kapan menangnya gitu? Kapan menangnya? Kemenangan, kalau kita meninjau dari sisi perjuangan Rasulullah, jelas beliau sudah menang. Kalau ditinjau dari kita, boleh jadi Anda bertanya, kita masih terkebelakang nih, kita masih dikalahkan. Nah, kita harus ingat, yang pertama, bahwa untuk meraih kemenangan, harus kita memenuhi syaratnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu percaya, benar-benar percaya, kamu akan menang. Dan banyak contohnya Bi, perang-perang di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan berkata begini lagi, pada akhirnya menang. Bagaimana kemenangan itu? Boleh jadi dari segi argumentasi, tapi kita tinggalkan ini. Pada akhirnya menang, semua orang sebelum rohnya keluar dari badannya akan percaya Tuhan. Percaya. Tetapi ada yang percaya, namun sudah bukan waktunya untuk percaya, sudah kelewatan waktunya. Dari sini kemudian kita lihat dia memberi nasihat terakhir kepada kita sekalian, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Engkau, siapapun engkau wahai kaum mukminin, tidak akan menemukan satu kaum, kelompok dari orang-orang mukmin yang percaya pada Allah dan hari kemudian yuwaduna. Yuwaduna. Dari sini kata mawaddah. Mawaddah itu cinta plus. Lebih dari cinta. Mawaddah itu adalah
ketertarikan dan kesenangan kepada sesuatu yang menjadikan Anda tidak melihat lagi keburukan pada dirinya. Mawaddah itu adalah cinta yang disertai dengan bukti-bukti konkret. Jadi beda dengan cinta, lebih keras dari cinta. Nah di sini dia katakan la yajadidu qaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna. Ini lagi punya kaitan nanti dengan al-muwalah yang kita uraikan pada episode yang lalu. Di awal. Betul. Di awal. Kita harus pahami apa arti mawaddah. Bukan gombal, bukan cuma cinta. Cinta yang meresap di dalam hati. Sehingga kalau saya mencintai seseorang, saya akan berkorban kepadanya kalau cinta itu mencapai cinta mawaddah. Oke. Kamu tidak akan menemukan satu kaum beriman yang melimpahkan cinta kasih yang begitu dalam kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu adalah ayah mereka, putra-putri mereka, saudara-saudara mereka, keluarga mereka. Orang-orang yang enggan, yang tidak melakukan hal ini, yang tidak mencintai musuh-musuh Allah itu, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhin minhu. Mereka itulah yang Allah tetapkan di dalam hati mereka keimanan. Dihiaskan keimanan itu, bukan cuma mencintai iman tapi dihiaskan. Allah menetapkannya di dalam hati sehingga mantap keimanan itu. Dan Allah mendukungnya biruhin minhu, mendukungnya dengan dukungan yang kita tidak bisa gambarkan bagaimana dukungan itu. Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah akan memasukkan mereka ke sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepadanya. Saya ingin berhenti pada ridha. Ridha Allah itu lebih hebat dari masuk sorga. Di dalam Al-Quran ada diuraikan tentang anugerah sorga. Baru di sana dikatakan waridwanun minallahi akbar. Ridha sedikit pun dari Allah itu lebih besar dari sorga. Luar biasa. Masuk sorga itu yang lulus. Angka 6 sudah masuk sorga, 5,5 sudah masuk sorga. Tapi belum tentu dia mendapat ridho. Dan ridho ini yang dijanjikan oleh Allah. Yang dijanjikan oleh ini. Allah yang bisa menekan cintanya kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada apa sesuatu kalau cinta itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah. Dan ini yang digambarkan oleh sifat banyak sekali sahabat Nabi ya Bi sebetulnya ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali dan seterusnya. Ella yakin pasti banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Ella mau kasih waktu sedikit Abi untuk satu pertanyaan terakhir dari teman-teman yang ikut belajar hari ini. Silahkan, ada Mas atau Mbak yang ingin bertanya, silakan Mas. Ya, terima kasih Kak Najla atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian Abi yang disampaikan tadi ya, dikatakan bahwa orang mukmin ya yang sedang dalam cobaan dan mampu melaluinya, maka kemenangan baginya dari musuh ya, termasuk dari musuh-musuh setan tadi yang dibahas. Maka kemenangan baginya dari musuh itu ya, jika ditarik ke zaman sekarang Abi, apa yang menjadi musuh utama ya umat Islam, umat Muslim pada khususnya ya, yang menyebabkan perpecahan di mana-mana. Oke. Ya. Mas Syamsul, pertanyaannya penting, pasti banyak yang ingin tahu jawabannya. Karena itu teman-teman jangan kemana-mana, akan langsung dijawab oleh Abi Quraish Shihab sesudah jeda berikut ini. Bukan lagi manusia mengikuti setan, tetapi dia telah menjadi setan.